نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah azakumullah, siapa manusia pertama yang menentang bahwa Allah itu ada di atas? Jawabnya adalah Fir'aun, laknatullah alaihi. Allah mengabadikan ucapan Fir'aun dalam Al-Quran ketika Fir'aun memerintahkan pembantunya untuk apa? Untuk membuat bangunan tinggi menjulang ke atas. Agar apa? La'attali'u ila ilahi Musa, agar aku tahu Tuhannya Musa itu kayak apa. Meledek. Fir'aun meledek Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, coba kalau Musa benar, hamba bikin bangunan tinggi ke atas agar aku bisa lihat Tuhannya Musa itu kayak apa. Meledek. Berarti selama ini Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain menyampaikan kepada umatnya, kepada Bani Israel sampai ke telinga Fir'aun bahwa Allah berada di atas. Dan itu sesuai dengan fitrah manusia. Itu sesuai dengan naluri manusia. Lihat, dengarkan kakek nenek kita yang awam sering keluar dari mulut mereka, udah kita serahkan saja kepada yang di atas. Lihat, akidah yang benar sesuai dengan dalil, sesuai dengan fitrah manusia. Ketika sesuatu bertentangan dengan fitrah manusia, menunjukkan bahwa itu sesat. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, ini rusak fitrahnya, jijik kita dengar. Tapi laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki, ini sesuai dengan fitrah, dikasih jalan dalam Islam. Bahkan fitrah laki-laki, Islam tahu betul, Allah tahu betul fitrah laki-laki. Maka Islam membolehkan 1, 2, 3, 4. Jadi, ketika satu agama tidak sesuai dengan fitrah, menunjukkan bahwa itu agama sesat, agama batil, bukan agama benar. Bagaimana ada satu agama kalau ingin menjadi orang suci tidak boleh menikah, laki-laki tidak boleh menikmati perempuan, perempuan tidak boleh menikmati laki-laki, ini rusak. Ya, termasuk meyakini bahwa Allah berada di atas, ini sesuai dengan fitrah. Nah, fitrah ini dirusak. Fitrah ini dirusak oleh siapa? Oleh orang-orang Mu'tazilah, Ahlul Kalam, orang-orang filsafat. Kenapa? Karena otak mereka, akal mereka berbicara melawan darinya. Jadilah rusak fitrahnya. Barangkali antum dengar seorang syekh besar Asy'ari yang dengan ayatnya, dengan hadis, dengan dalil dia mengatakan Allah ada di mana-mana, bukan di atas. Tampil seorang anak muda bernama Hamdani ada di majelis itu. Anak muda ini minta kepada syekh besar ini untuk memakai perasaan nurani, fitrah. Sanggupkah Anda membayangkan dengan fitrah Anda, dengan naluri Anda, dengan hati naluri Anda, bahwa Allah ada di pojokan situ, Allah ada di luar sana, Allah ada di lapangan situ, tidak di atas. Mohon bayangkan
Rupanya syekh sesat ini jujur, maka dia terdiam. Dia terkesima dengan pertanyaan anak muda yang cerdas ini. Nggak sanggup. Dengan ucapannya, dengan mulutnya sanggup. Dan dia bawakan ayat hadis. Ya tentu ayat tidak ada yang dhaif, hadisnya juga sahih, tapi istidlalnya yang salah. Seperti wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Apakah ayat ini dimaknai bahwa Allah ada di mana-mana? Allah kan bersama kita. Kita di Mesir, Allah ada di Mesir. Kita di tempat maksiat, Allah ada di tempat maksiat. Kita di gereja, Allah ada di gereja. Katanya selalu bersama kita. Mereka lupa bahwa ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Harus difahami dengan kaidah bahasa Arab. Orang Arab sering mengatakan kunna namsi wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Bulan bersama kami. Apakah bulan turun ikut berjalan-jalan bersama mereka? Tentu tidak. Bulan tetap di atas. Yang bersama kami apanya? Sinarnya, terangnya. Kami berjalan disinari dengan terang bulan. Dikatakan kunna namsi wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Maka ketika mengatakan kita bersama Allah, Allah bersama orang yang sabar, bukan berarti Allah ada di mana-mana. Allah berada jauh di atas arsy. Kata Allah sendiri, paling tidak ada 7 ayat dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman itu bersemayam jauh di atas arsy, bukan duduk. Allah tidak membutuhkan kursi, Allah tidak membutuhkan arsy, Allah tidak nempel di siapapun, di apapun. Allah itu zahir, Allah itu terlepas dari seluruh makhluk. Entah berapa miliar kilometer jarak dari arsy dengan Allah, tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Bukan Allah duduk disangga oleh arsy, tidak. Allah tidak butuh penyanggaan. Ini akidah siapa? Akidah para nabi, para rasul, para sahabat, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya, meyakini bahwa Allah betul-betul berada di atas. Laisa fawqahu syai', tidak ada apapun di atas Allah. Ini tidak seperti ahli filsafat, ahli kalam yang ketularan kesesatannya Sokrates, Aristoteles, Plato dan seterusnya. Mereka berbicara tentang Tuhan dan marah. Mereka orang-orang baik. Sokrates, Aristoteles, Plato ini orang-orang baik. Ingin baik, ingin taat kepada Tuhan, mengaku Tuhan itu ada, tapi sesat. Kenapa? Tidak ketemu dengan Nabi Musa, tidak ketemu dengan Nabi Isa, tidak ketemu dengan Nabi Yahya, Zakaria, tidak ketemu dengan para nabi, para rasul. Jadi ngarang sendiri. Akhirnya mereka berteori tentang Tuhan. Tuhan itu begini. Beda dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasul dan para sahabat tidak pernah berteori tentang Tuhan. Rasul dan para sahabat hanya mencontek apa kata Jibril. Jibril sampaikan kepada Nabi bahwa dulu Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Wassamawati madwiyatun bi yaminih. Langit-langit itu akan aku gulung dengan tangan kananku. Ini kata Allah, disampaikan oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi dan para sahabat, Rasul dan para sahabat, sami'na wa ata'na. Tidak ada takwil, tidak ada tahrif, tidak ada tafwid, tidak ada tasbih. Rasul dan para sahabat meyakini bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, sebagaimana ayat Al-Quran. Tidak ditakwil-takwil, tidak ditahrif-tahrif. Tentu tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun, wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun, dan seterusnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah,
Orang yang mengatakan kalau Allah punya tangan berarti sama dengan kita. Kalau Allah berada di satu tempat berarti sama dengan kita. Kalau Allah punya wajah berarti sama dong dengan kita. Kita jawab, kenapa enggak sekalian katakan Allah buta, Allah tuli, Allah mati? Kenapa? Kenapa? Sebab kalau Allah melihat sama dengan kita dong, kita juga melihat. Kalau Allah mendengar sama dengan kita dong, kita juga mendengar. Kalau Allah hidup sama dengan kita semua hidup. Maka ketika kita mengatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, itu kata Allah sendiri. Dan tangan Allah tidak ada mirip-miripnya dengan tangan kita. Wajah Allah tidak ada mirip-miripnya dengan wajah kita. Sebagaimana kaki kita tidak ada mirip-miripnya dengan kaki meja, kaki mobil, kaki gunung. Ya, sering kita dengar desa itu ada di kaki gunung Semeru. Apakah kita menyangka mosok sih gunung punya kaki? Itu istilah, itu ucapan, dan kita semua tahu apa itu kaki. Ya, maka jangan dirubah-rubah. Ketika Allah mengatakan aku membolak-balikkan hati manusia dengan dua jariku, sudah diam, sami'na wa ata'na. Ketika Allah mengatakan aku akan hentikan geraman jahanam dengan telapak kakiku, nanti jahanam ketika seluruh manusia ahli jahanam sudah masuk ke dalam jahanam, seluruh jin ahli jahanam sudah habis dimasukkan ke dalam jahanam, jahanam masih menggerak, hal min mazid, ya Allah tambah lagi, ya Allah, ya Allah tambah lagi. Jahanam begitu semangat menyiksa manusia dan jin yang memang harus disiksa. Sementara sudah habis, gak ada manusia lagi, gak ada jin lagi yang harus dimasukkan ke jahanam, sudah selesai. Tapi jahanam masih menggerak, minta tambahan. Maka Allah injakkan telapak kakinya yang mulia. Lalu jahanam mengatakan, Allah, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Maka tidak menggerak lagi. Kata siapa ini? Kata Allah sendiri lewat lisan Nabi SAW. Mau kita bantah? Mau kita bantah? Kalau Allah punya telapak kaki sama dengan kita. Sekali lagi, jangan dikatakan Allah melihat, Allah mendengar. Berarti katakan Allah buta, Allah tuli. Kenapa? Karena Allah, kalau Allah mendengar, Allah melihat, Allah berbicara sama dengan kita. Itu berbeda. Kita melihat jarak 100 meter sudah tidak jelas kabur. Allah miliaran kilometer masih melihat dengan jelas. Maka tidak ada perbedaan bagi Allah melihat dalam jarak setengah meter dengan sekian miliar kilometer. Tidak ada bedanya bagi Allah. Beda jauh kan? Judulnya sama-sama mendengar, sama-sama melihat, sama-sama hidup, sama-sama punya tangan, sama-sama punya wajah. Tapi hakikatnya beda jauh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب